Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Promosikan judi online dengan keuntungan ratusan ribu rupiah, 2 selebgram ditangkap polisi di Solo. Bangun kecintaan anak-anak pada lingkungan sejak dini, para pegiat lingkungan di Cilacap mengajak anak sekolah dasar membersihkan sampah di jalan dan kawasan pantai. Diduga sakit hati karena diberi nilai jelek, seorang siswa madrasah di Demak membacok gurunya di ruang kelas saat ujian berlangsung. Seorang guru madrasah aliyah di Demak dibacok muridnya sendiri dengan menggunakan senjata tajam. Penganiayaan itu dilakukan pelaku saat sang guru sedang membagikan soal ujian di dalam kelas. Suasana ujian semester di Madrasah Aliyah Yasua di Desa Pilangwetan, Kebon Agung, Demak berubah mencekam setelah salah satu guru dibacok oleh siswanya sendiri. Korban bernama Ali Faktur Rohman yang saat itu sedang membagikan soal ujian di kelas tiba-tiba didatangi pelaku berinisial RS. Setelah ucapkan salam, pelaku langsung menyerang korban menggunakan sebilah celurit hingga korban mengalami luka di bagian kepala dan tangan. Usai menyerang korban, pelaku membuang senjata tajam lalu kabur dengan sepeda motor. Lumayan kritis, diajak komunikasi hanya respon-respon saja, tidak bisa. Itu luka di bagian apa? Bagian leher sebelah sini dan lengan. Waktu kejadian itu langsung itu dibacok ya? Berapa kali? 2 kali. Korban yang terluka dibawa ke rumah sakit Dr. Karyadi. Saat ini belum diketahui motif pelaku menyerang korban. Polisi masih menyelidikinya. Ada gurunya kena lehernya, kemudian membacok lagi, ditangkis tangan kanannya. Jadi ada 2 luka. Dari olah TKP sementara belum bisa kita simpulkan karena untuk pelaku sampai saat ini masih dalam pengejaran. Jadi untuk modus operandi belum kita ketahui. Usai peristiwa pembacokan, pihak Madrasah Aliyah Yasua untuk sementara waktu meliburkan aktivitas belajar mengajar. Keputusan dilakukan karena banyak murid yang trauma atas kejadian tersebut. Saat ini korban masih dirawat di Rumah Sakit Karya di Semarang. Kondisi korban berangsur membaik. Sementara pelaku RS sudah ditangkap polisi. Menurut informasi, motif pelaku pembacokan dilatar belakangi masalah nilai jelek. Ali Mustafiri melaporkan dari Demak. 2 selebgram ditangkap jajaran Satuan Reskrim Polresta Solo karena mempromosikan judi online di akun sosial mereka. Para pelaku telah beraksi selama sebulan dengan keuntungan yang tidak kecil. 2 selebgram perempuan, Afrilia Anggi asal Boyolali dan Putri Wasita Utama asal Solo, ditangkap Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Solo di wilayah Solo Raya. Keduanya diburu polisi karena mempromosikan judi online melalui akun sosial Instagram milik mereka. Kasus terbongkar melalui patroli cyber unit Reskrim Polresta Solo. Kini polisi terus memburu jaringan yang membayar kedua pelaku. Kasus sedang kami dalami dan kita akan mencoba terus melacak alurnya seperti apa. Apakah cukup berhenti pada 2 orang ini ataukah ada kemungkinan pengembangan ke yang lainnya. Para tersangka yang melakukan endorse semacam ini atau mungkin harapan kita bisa mengerucut ke atas, jaringan di atasnya. Salah satu pelaku tidak mengelak. Ia mengaku menerima tawaran endorsement lewat pesan singkat di akun Instagramnya. Ia juga baru sebulan mempromosikan judi online dengan memposting link dan mendapat bayaran Rp600.000 per bulan. 1 bulan. Siapa yang mengajak? Saudari A. Ada kenal? Kenal lewat sosmed. Yang bersangkutan bagaimana mengajaknya? Saya yang minta ibu kalian mbak. Oh begitu, ada menawarkan diri? Iya. Apa yang ditawarkan dari saudari A? Endorse slot. Berapa yang ditawarkan? Gajinya? Bayarannya? Per apa? Bulan 600. Polisi menyita ponsel dan tangkapan layar saat kedua pelaku mempromosikan judi online melalui story WhatsApp.
Dua pelaku dijerat pasal 45 dan 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Heri Prastio melaporkan dari Solo. Penyebab kecelakaan maut di keluar tol Bawen, jalur Semarang-Solo, Kabupaten Semarang akhirnya diketahui. Kecelakaan maut tersebut terjadi karena rem truk tidak berfungsi dengan baik. Oli rem truk sudah habis dan sejak tahun 2015, pemilik truk tidak menguji kelaikan kendaraan motornya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dari gelar perkara di lokasi kejadian dengan metode Traffic Accident Analysis atau TAA hingga pengecekan fisik dan kondisi truk, Satlantas Kepolisian Resor Semarang akhirnya menemukan penyebab kecelakaan maut yang terjadi di keluar tol Bawen, Kabupaten Semarang. Salah satu fungsi rem truk tidak bekerja dengan baik. Hal itu diketahui berdasarkan hasil animasi 3D. Fungsi rem tidak bekerja dengan baik dan dikuatkan juga oleh keterangan ahli bahwa memang dari fungsi rem tidak bekerja dengan baik sehingga menabrak beberapa kendaraan di depannya. Ada 6 buah mobil yang di depannya dan ada sekitar 9 motor, di mana para korban yang meninggal dunia, salah satunya yang berboncengan, 2 orang itu karena efek dari kendaraan yang terdorong dari belakang sehingga tergilas, terjepit. Sedang dari hasil pengecekan fisik kendaraan, rem truk yang tidak berfungsi dengan baik disebabkan karena oli rem serta tabung gas dan anginnya telah habis. Bahkan menurut data Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang, truk ini belum melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor sejak tahun 2015. Fungsi pengereman ini ternyata tidak berjalan atau tidak berfungsi, ya, karena itu disebabkan oli ini ternyata sudah habis. Kemudian ada selang dari tabung, ini juga ternyata tabung itu gasnya juga sudah habis. Atas temuan itu, sopir truk Agus Rianto akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah ditahan di rutan Polres Semarang. Dari hasil gelar perkara tersebut, penyidik telah menetapkan saudara AR yang merupakan pengemudi sebagai tersangka peristiwa laka lantas di exit tol Bawen. Terhadap pengemudi ini kami juga lakukan penahanan di rutan Polres Semarang. Akibat kecelakaan maut, 3 orang tewas dan 27 orang lainnya mengalami luka-luka. Wilianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ratusan warga Purbalingga menyerbu pasar sembako murah. Pasar sembako murah dirasa sangat membantu warga di tengah mahalnya berbagai kebutuhan pokok. Warga Purbalingga menyerbu pasar sembako murah yang digelar pemerintah Kabupaten Purbalingga di lapangan Desa Blater, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, Selasa siang. Warga rela antre berjam-jam demi membeli sembako murah. Paket sembako diperebutkan warga karena dijual dengan harga murah, yakni Rp50.000 per paket. Harga itu jauh lebih murah dibanding dengan harga di pasaran yang mencapai Rp75.000 per paket. Tak heran bila paket sembako berisi beras, minyak goreng, dan mie instan menjadi rebutan warga. Pemerintah Kabupaten Purbalingga membagikan kupon sebanyak 500 lembar dan dibagikan kepada warga khusus kurang mampu untuk dijadikan syarat membeli sembako murah. Meski telah membawa kupon pembelian, namun warga tetap berjubel saling berebut, khawatir tak kebagian. Pasar murah sembako tentu menjadi buruan warga karena harga semua kebutuhan semakin melambung. Sama gula, sama minyak. Harganya berapa? 50.000. Oh, itu murah nggak, Pak? Murah. Murah? Oh, Pak, jenengan memang ini harga-harga pada mahal ya di luar ya? Hari ini kita lakukan dikarenakan kita sangat paham betul kondisi sekarang. Beras juga cukup mahal, terus kebutuhan bahan pokok juga cukup mahal, dan tentunya ini masyarakat, khususnya masyarakat yang sangat membutuhkan, pemerintah harus hadir di dalamnya. Oleh karenanya, Bupati dengan dinas terkait melaksanakan kegiatan, salah satunya adalah bazar untuk pasar murah. Penjualan paket sembako murah di Kabupaten Purbalingga digelar sebagai bagian dari program bantuan pangan kepada warga kurang mampu. Program penjualan sembako murah akan terus digelar secara bergantian ke sejumlah wilayah di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Mardianto melaporkan dari Purbalingga.
Puluhan petani di Desa Pelumbungan, Sragen menggelar tradisi metil atau memetik padi. Tradisi sebagai wujud syukur atas padi yang akan dipanen. Kelompok tani ngudi luhur di Desa Pelumbungan, Sragen menggelar tradisi metil atau memetik bulir padi. Tradisi ini sebagai wujud syukur atas padi yang akan dipanen. Sejumlah batang padi dipetik dan dibalut menjadi 2 bagian atau sepasang. Batang padi kemudian diletakkan dalam nampan, lalu diarak dari lahan sawah yang akan dipanen hingga lokasi tasyakuran. Petik atau itu buahnya. Setelah itu rangkaiannya seperti tadi, yaitu seperti ini Pak. Rangkaiannya ini ya, ini yang dipetik dari arah timur itu 2, arah barat itu 2, arah selatan itu 2, arah utara 2, jadi 2, yang tengah 1, nanti diikat jadi 1. Itu melambangkan kehidupan kita yang Tuhan Maha Esa, alam, kita atau manusia. Itu. Di musim panen ini, para petani berhasil meningkatkan hasil pertanian hingga menuai keuntungan. Kelompok tani di Pelumbungan masih nguri-nguri budaya ini hingga saat ini, dan ternyata dampaknya juga luar biasa dirasakan oleh petani karena ini bagian dari sedekah mereka, sehingga ternyata meningkatkan hasil pertanian mereka dengan luar biasa. Bahkan hasil panen kali ini sampai viral di TV nggih, karena lakunya tinggi, yaitu gabahnya itu bisa mencapai 7.000 per kilo dan per patok itu 15 juta, laku 15 juta, bahkan belum panen saja sudah rebutan penebas itu. Jadi ini luar biasa sekali nggih. Puncak tradisi metil adalah pembagian nasi tumpeng yang sudah didoakan kepada para peserta acara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.